Would you be my lady? Would you be my baby? I'm not. I don't deny ya. It's all about me, Joe. When you there, Sisi Eko, about me, Joe. Halo Pak Yani, Halo, selamat pagi. selamat pagi. Ya, apa nih kegiatannya nih? Sedang ngebuat apa ini? Sesi UMKM membantu istri. PMKM membantu istri. Ya, kita setelah melukis, setelah kegiatan seni juga secara ekonomi kita harus terbantu, jadi kita dibantu sama istri dan membantu istri. Ini ya membuat camilan dari usus ayam, kita jual harga 1.000-2.000 untuk kita titip di warung-warung, di sekolah anak-anak. Jadi ya lumayanlah membantu untuk uang jajan anak-anak lah. Nah, ya kalau hanya terpaku sama penghasilan dari seni ya mungkin agak susah ya, jadi harus saling isi mengisi. Sejak kapan Pak Yani mulai membantu istri untuk membuat seperti ini? Sebenarnya sudah lama ya, karena saya kan melukis. Istri saya tidak punya pekerjaan tetap. Kalau dia kerja keluar agak susah karena yang ngurus rumah tangga nggak ada. Sedangkan dia juga harus repot urusan adat, urusan urusan sanksi dengan banjar atau puro atau gimana, susah. Jadi nggak bisa aku kerja keluar, jadi harus kerja di rumah. Jadi kita bikin usaha kecil-kecilan yang bisa dikerjakan di rumah sambil ngurus rumah tangga, sambil ngurus suami, ya jadinya bisa dapat juga penghasilan. Tapi jika saya suami harus bantu istri juga, karena bukan istri saja, karena istri juga selalu sibuk gitu loh. Jadi ya saling bantulah, saling support. Karena seni saja kayaknya sudah agak susah dengan apalagi sejak corona ya. Jadi penghasilan dari menjual lukisan itu sudah agak susah. Jadi ya kita bantu istri juga membantu suami. Seperti itu kira-kira. Udah lama ya, udah lama sekali, mungkin sebelum pandemi sudah mulai. Mungkin sudah 10 tahun, 15 tahun lalu sudah mulai. Sejak istri sudah mulai kerja, saya sudah mulai. Cuma pelan ya, itu santai gitu aja. Oke Pak Yani, jadi ini merupakan satu bagian dari upaya Pak Yani untuk membantu kerja istri, demikian ya. Nambah-nambah penghasilan keluarga. Begitu ya? Pasti. Oke. Saling mendukung, Saling mensupport, saling mendukung. Oke Pak Yani, ini begini nih. Biasanya seorang seniman lukis itu ya memiliki idealis yang bisa dikatakan semua orang udah tahu gitu. Nah, ketika mengambil pekerjaan seperti ini, apakah ada pertentangan atau perlu penyesuaian seperti itu? Sekarang enggak ya, karena ini kan seniman tuh pencipta dia. Makanya saya ini resep ciptaan saya sendiri. Oh ya? Ya, jadi kalau saya mau sih saya beli gampang, beli bal-balan toko, kita bagi-bagi di rumah, jual ke toko-toko, ke warung-warung, ya sudah selesai kan. Ya. Tapi kita enggak, saya beli langsung khususnya dari di pasar, dari itu dagang ayam, kita olah sendiri. Jadi situlah idealismenya berjalan. Jadi dari proses awal itu ya? Jadi istri itu kadang-kadang sering argumen lah sama itu, kenapa nggak beli aja kita langsung. Enggak, kita bikin sendiri, karena bikin rasa sendiri, produk sendiri ya, kita punya label sendiri, jadi idealismenya jalan di situ. Tapi kan bukan hanya idealisme, tapi kan harus ada pengerjaannya, aktualisasinya gimana ya, harus bantu istri gitu loh. Oke, Ya, baik. Jadi ya mungkin lagi malas, lagi capek kerja melukis,
sisanya kita bantu istri. Jadi kita atur. Karena kita kan kita yang atur. Oh begitu ya. Jadi itu menangnya ya kalau usaha sendiri ya. Kita bisa atur waktunya. Jadi bos sendiri, jadi kuli sendiri. Iya. Nah selanjutnya Pak Yani, untuk pemasarannya seperti apa nih? Nah, kadang orang harus realistis ya. Siapa sih yang bisa masak? Siapa sih yang bisa produksi? Semua orang bisa produksi. Semua orang bisa memproduksi makanan, camilan yang enak itu loh. Tapi saya pikir yang paling krusial di semua usaha itu pemasaran. Maka semua orang bilang letak kesuksesan itu di pemasaran. Nah, saya harus akui dengan kondisi saya seperti ini pemasaran nggak susah dengan saya sendiri. Jadi saya yang terbantu oleh istri karena anak-anak juga bantu. Jadi anak-anak menitip di sekolahnya masing-masing. Saya kasih tantangan kepada anak-anak. Jadi kalau kamu nitip barang produk ini di sekolah kamu berani ngomong sama kantin-kantinnya. Jadi uangnya semua untuk kamu dah, untuk bekal kamu sekolah. Akhirnya 50.000 dia dapat nitip, 5.000 untuk mereka. Jadi tertantang mereka. Jadi kita juga terbantu. Gitu. Selain juga istri nitipnya di lokal-lokal sini dah, di warung-warung sini. Nah, saya harap sih ke depannya itu bisa online seperti itu. Beberapa saat dulu sih sempat online ya. Terutama karena ada upacara agama, mereka nitip untuk sebagai ya camilan kita pakai juga sebagai bahan upacara, jadi memungkinkan, tapi kan tidak maksimal itu. Kecuali kita masuk ke marketplace baru mungkin bagus, cuma belum sampai ke sana, karena saya juga terbagi waktunya. Saya terbagi untuk melukis, juga beraktivitas seni. Nah, di situ agak susahnya kita. Nah baik Pak Yani, selain pameran juga berkarya secara kontinu demikian ya, publikasi lewat media sosial juga. Nah selain itu apa lagi kegiatan yang Pak Yani lakukan? Saya sih pelukis tidak hanya cukup tinggal di studio ya. Pelukis juga perlu sosialisasi, mencari koneksi, bahkan juga sharing kemampuan, sharing
ilmu-ilmunya. Ya, jadi saya kebetulan ada teman yang mengelola sebuah sanggar, Pak Ketut Pendeso, dan beliau punya ada anak-anak kecil di sana juga, anak yang disabilitas tuli, yang mungkin akan menarik bagi mereka untuk melukis juga. Jadi saya diajak sama beliau, ya kita coba kolaborasi di sana. Beliau tetap mengajar menari, teater, dan saya mengambil porsi melukisnya. Jadi saya ajar sana anak-anak melukis dari usia dini, bahkan juga ada beberapa penyandang disabilitas. Jadi Pak Yani juga terlibat untuk membina, demikian ya, bisa dikatakan anak-anak untuk melukis. Menurut Pak Yani bagaimana animo anak-anak ketika melukis tersebut? Saya pikir mereka sangat tertarik apalagi kita memberikan les melukis dalam bentuk les melukis ya, dengan cara berbeda dengan apa yang mereka dapat di sekolah. Kan di sekolah mereka sepertinya sudah terikat oleh pakem-pakem, terikat oleh kebiasaan sekolah. Sedangkan kita di les melukis kita bebaskan mereka menemukan idenya, cuma kita hanya membantu mereka memaksimalkan potensi yang mereka punya. I'm a flirt sometimes. I know I get drunk some nights. I know I get way too high.